Seorang anak bupati yang terkenal arogan membuat kerusuhan di pasar, memaki dan mengobrak-abrik lapak pedagang kaki lima hanya karena sebuah kesalahan kecil yang tak disengaja. Para pedagang hanya bisa pasrah, meski hati mereka penuh amarah. Tak ada yang berani melawan, karena semua tahu siapa ayahnya. Namun siapa sangka, beberapa hari kemudian kejadian tak terduga menimpa sang anak bupati. Karma datang dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak cerita ini sampai habis. Pagi itu, matahari baru saja menyembul dari balik perbukitan di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Pasar tradisional mulai dipenuhi para pembeli yang berdesakan, membawa keranjang anyaman dan tas kain. Suara tawar-menawar bercampur dengan aroma sayuran segar dan bumbu dapur. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang pemuda berjalan dengan langkah mantap. Tubuhnya tegap, wajahnya berkulit cerah tanpa sedikit pun noda debu. Pakaian yang ia kenakan begitu kontras dengan suasana pasar. Kemeja putih mahal dengan logo kecil di dada, celana hitam pres rapi, dan sepatu kulit mengilap yang jelas belum pernah terkena tanah becek. Pemuda itu adalah Andra, anak tunggal bupati yang namanya terkenal di seluruh kabupaten. Andra melangkah seperti seorang pangeran di tengah rakyatnya. Kepalanya sedikit mendongak, matanya memandang orang-orang di sekitarnya dengan tatapan dingin. Setiap orang yang lewat di dekatnya dipandang dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah menilai siapa yang pantas mendapat sapaan darinya. Namun, di pasar tradisional ini, tak semua orang mengenal wajahnya. Banyak pedagang terlalu sibuk melayani pembeli untuk peduli siapa yang lewat. Dan itu adalah hal yang paling Andra benci, tidak diakui. Di sebuah lorong sempit yang dipenuhi lapak sayuran, Andra terhenti. Di depannya ada seorang pedagang tua bernama Pak Darto. Rambutnya sudah memutih, keringat membasahi dahinya, dan tangannya sibuk menata tumpukan cabai merah. Lapaknya kecil, hanya beralas tikar lusuh, namun dagangannya tertata rapi. Andra ingin lewat, tapi lapak itu memenuhi sebagian jalan. Ia berdiri diam beberapa detik, menunggu Pak Darto sadar dan memberi jalan. Namun, Pak Darto tak juga menoleh. Ia sibuk melayani seorang ibu yang membeli setengah kilo bawang merah. Andra merasa diabaikan. "Hei, kamu nggak lihat aku mau lewat?" Suaranya meninggi, membuat beberapa pembeli menoleh. Pak Darto mengangkat wajahnya, menatap sebentar, lalu kembali menimbang bawang tanpa berkata apa-apa. Ia mengira pemuda itu hanyalah pelanggan biasa yang tak sabar menunggu. Sontak wajah Andra memerah. Baginya, tak mengenali dirinya adalah bentuk penghinaan besar. Dasar pedagang nggak tahu sopan santun. Aku ini anak bupati, ngerti nggak? Kalau aku mau, lapak kamu bisa digusur besok, teriaknya. Suasana pasar mendadak hening. Beberapa orang mulai berbisik, sebagian mengeluarkan ponsel untuk merekam. Andra melangkah mendekat, lalu menendang satu keranjang berisi tomat segar. Tomat-tomat itu berguling ke tanah, sebagian terinjak-injak oleh pembeli yang panik mundur. Pak Darto tertegun, matanya memandang dagangannya yang hancur. "Nak, jangan begitu, ini barang dagangan saya," ucapnya pelan, mencoba meredakan emosi. Tapi bagi Andra, permintaan itu seperti bensin yang disiram ke api. "Barang dagangan? Barang murahan ini? Kamu pikir siapa yang mau peduli kalau ini semua hilang? Aku bisa beli semua ini pakai uang saku sehari," katanya sambil menendang kantong bawang dan mengacak-acak cabai. Pedagang di sekitar mulai gelisah, namun tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu siapa Andra, dan mereka tak ingin berurusan dengan kekuasaan ayahnya. Beberapa pembeli mulai memarahi Andra dari jauh. "Mas, itu namanya nggak sopan. Bapak itu cari makan, jangan dirusak," teriak seorang ibu. Namun, Andra hanya menatap dengan tatapan merendahkan. "Kalian semua cuma rakyat kecil, diam saja," katanya dingin. Ucapan itu membuat darah orang-orang yang mendengarnya mendidih, tapi rasa takut masih mengikat mereka. Pak Darto perlahan berjongkok, mengumpulkan tomat yang masih utuh. Tangannya bergetar, bukan hanya karena marah, tapi juga karena sedih. Dagangan itu adalah modal dari uang pinjaman yang harus ia kembalikan minggu depan. Melihat itu, Andra justru tersenyum sinis, merasa puas karena menunjukkan siapa yang berkuasa di tempat itu. Suasana pasar yang awalnya riuh kini berubah menjadi tegang. Andra berbalik pergi dengan langkah sombong, meninggalkan lapak yang berantakan. Beberapa orang merekam punggungnya, berbisik-bisik bahwa kelakuan itu pasti akan jadi bahan pembicaraan di seluruh kota. Mereka belum tahu,
Video itu akan menjadi awal dari kejatuhan besar seorang anak pejabat yang terlalu percaya pada kekuasaan. Keesokan harinya, suasana pasar kembali ramai. Tetapi ada satu hal yang berbeda. Hampir setiap pedagang membicarakan ulah Andra kemarin. Rekaman video saat ia mengamuk dan merusak dagangan Pak Darto sudah tersebar di media sosial. Awalnya hanya di grup WhatsApp warga. Namun tak butuh waktu lama untuk masuk ke Facebook, Instagram, hingga TikTok. Potongan video yang menampilkan wajah Andra jelas terlihat, lengkap dengan teriakannya yang menghina para pedagang sebagai rakyat kecil. Komentar warganet membludak. Ada yang marah, ada yang mengecam, bahkan ada yang menantang Andra untuk datang lagi ke pasar. Banyak yang meng-tag akun media lokal, berharap berita itu diangkat agar pemerintah tahu kelakuan anak pejabatnya. Baru anaknya aja udah sombong, gimana bapaknya? Tulis salah satu komentar yang mendapat ribuan like. Di rumah megah bergaya Eropa di pinggir kota, Andra duduk di ruang tamu ber-AC sambil memainkan ponselnya. Ia melihat video dirinya yang viral dan hanya terkekeh. Biarin, makin viral makin terkenal gue, gumamnya sambil menyandarkan tubuh ke sofa empuk. Bagi Andra, sorotan publik bukan ancaman, tapi ajang pamer kekuasaan. Ia bahkan merasa bangga karena namanya dibicarakan banyak orang. Ibunya, yang sedang duduk di ruang makan, mencoba menegurnya. Andra, kamu ini jangan cari masalah. Ayahmu sekarang lagi banyak urusan di kantor. Kalau berita ini sampai ke telinga lawan politiknya, bisa jadi senjata buat menjatuhkan dia. Namun Andra hanya menjawab sambil tersenyum sinis. Bu, tenang aja. Siapa yang berani nyentuh aku atau keluarga kita? Semua orang takut sama ayah. Sementara itu, di ruang kerja Bupati, suasana berbeda sama sekali. Ayah Andra menerima telepon dari salah satu wartawan senior yang memintanya mengklarifikasi tindakan anaknya di pasar. Dahi sang bupati berkerut, namun demi menjaga citra, ia berkata, "Itu cuma kesalahpahaman kecil. Anak saya masih muda, emosinya belum stabil." Jawaban itu tidak memuaskan wartawan, dan berita pun tetap beredar. Beberapa media online lokal mulai memberitakan insiden itu dengan judul sensasional, "Anak Bupati mengamuk di pasar, rusak dagangan pedagang kecil." Foto Andra yang sedang menunjuk-nunjuk Pak Darto menjadi thumbnail utama. Artikel itu dibagikan ribuan kali, membuat nama Andra semakin buruk di mata masyarakat. Di warung kopi dekat pasar, para warga berkumpul membicarakan kabar tersebut. Banyak yang mulai mengungkit keluhan lama tentang kebijakan bupati yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. "Pantesan anaknya kayak gitu, bapaknya aja udah sombong," kata seorang bapak parubaya. Percakapan seperti itu menyebar cepat, membentuk gelombang ketidakpuasan. Andra sama sekali tidak menyadari bahwa kesombongannya telah memicu bara yang siap membesar. Ia masih menghabiskan waktu dengan geng temannya, mengendarai mobil sport merah berkeliling kota, memamerkan jam tangan mahal, dan sesekali tertawa ketika orang-orang menatap sinis. "Biar aja, mereka cuma iri," katanya sambil memacu mobilnya lebih cepat. Namun di balik layar, beberapa pihak mulai mengumpulkan bukti-bukti kasus lama yang melibatkan ayahnya. Video Andra dijadikan bukti pelengkap bahwa keluarga bupati itu arogan dan tak peduli pada rakyat. Lawan politik yang dulu diam kini mulai aktif bergerak. Andra, tanpa sadar, telah membuka celah besar untuk menjatuhkan keluarganya sendiri. Hari-hari berikutnya, pemberitaan tentang Andra dan keluarganya semakin panas. Setiap kali membuka media sosial, wajahnya terpampang di mana-mana. Di pasar, pedagang-pedagang yang dulu takut mulai berani bicara ke media. Semua ini hanyalah awal dari badai besar yang akan menelan kekuasaan keluarganya dalam waktu dekat. Dan Andra, yang masih tenggelam dalam kesombongan, belum tahu bahwa akhir dari semua kemewahan yang ia banggakan sudah semakin dekat. Beberapa minggu setelah video Andra viral, suasana di rumah megah keluarga bupati mulai berubah. Telepon rumah yang biasanya sepi kini berdering tanpa henti. Namun, panggilan itu bukan lagi dari kerabat atau tamu penting, melainkan dari wartawan, aktivis, bahkan orang-orang yang mengaku memiliki bukti korupsi sang bupati. Ibu Andra mulai terlihat cemas, sedangkan ayahnya lebih sering mengurung diri di ruang kerja. Suatu sore, Andra baru saja pulang dari kafe mewah bersama teman-temannya ketika melihat beberapa mobil hitam parkir di halaman rumah. Pintu depan terbuka lebar, dan beberapa pria berpakaian resmi dengan rompi bertuliskan KPK berjalan keluar masuk sambil membawa map tebal dan kotak penyimpanan barang bukti. Wajah mereka datar, tanpa senyum, seperti sedang mengerjakan tugas yang sudah pasti benar.
Andra menghentikan langkahnya. Jantungnya berdegup kencang. "Apa-apaan ini?" teriaknya, mencoba menerobos masuk. Salah satu petugas menahannya. "Maaf, Dek. Kami sedang menjalankan tugas penyidikan. Tolong jangan menghalangi." Kata-kata itu membuat darah Andra mendidih. Tapi tatapan tajam para petugas membuatnya tak berani melawan. Di ruang tamu, ia melihat ayahnya duduk di sofa dengan wajah pucat. Beberapa dokumen, laptop, dan bahkan telepon genggamnya sudah dimasukkan ke dalam kotak barang bukti. Seorang penyidik membacakan surat perintah penangkapan. Berdasarkan bukti yang cukup, Saudara Bupati ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dana pembangunan infrastruktur. Kalimat itu membuat Ibu Andra menutup mulutnya sambil menahan tangis. Andra berusaha membela. "Ayah saya nggak mungkin korupsi. Kalian cuma fitnah," teriaknya. Namun salah satu penyidik hanya menatap dingin. "Semua akan dibuktikan di pengadilan." Tidak ada amarah dalam suara mereka, hanya ketegasan yang membuat Andra merasa kecil. Berita penangkapan itu langsung meledak di media nasional. Foto sang bupati yang digiring masuk ke mobil tahanan menjadi headline di mana-mana. Di media sosial, warganet mengaitkan kasus ini dengan video Andra di pasar. Komentar pedas membanjiri. Sebagian bahkan menyebut ini sebagai karma yang datang lebih cepat dari dugaan. "Dulu nendang tomat, sekarang bapaknya ditendang KPK," tulis seseorang dengan nada sarkas. Malam itu, rumah besar keluarga Andra menjadi sepi dan mencekam. Hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Andra duduk di kamarnya, mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya kacau. Ia mulai memikirkan gosip-gosip yang beredar, hutang yang katanya menumpuk, dan kemungkinan semua aset akan disita. Namun ia masih berusaha menyangkal bahwa hidupnya akan berubah. Keesokan harinya, dugaan itu terbukti. Beberapa truk datang bersama petugas untuk mengangkut mobil-mobil mewah, perhiasan, dan barang-barang elektronik dari rumah. Pintu gerbang yang dulu dijaga ketat kini dibiarkan terbuka lebar. Para tetangga berdiri di luar pagar, sebagian menonton dengan rasa iba, sebagian lagi dengan tatapan puas. Andra hanya bisa berdiri di teras, melihat satu persatu simbol kemewahan keluarganya diangkut pergi. Jam tangan mahal yang kemarin ia pamerkan di kafe, kini tak berarti apa-apa. Statusnya sebagai anak orang berkuasa lenyap dalam semalam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan rasa takut yang sesungguhnya, takut kehilangan segalanya. Malam itu, ia terbaring di kasur yang terasa dingin dan asing. Suara ibunya menangis terdengar dari kamar sebelah. Ia tahu, badai besar baru saja dimulai. Besok, mereka mungkin bahkan tak lagi punya rumah untuk ditinggali. Dan Andra masih belum tahu bahwa inilah awal dari kehidupan yang benar-benar berbeda dari segala kemewahan yang pernah ia kenal. Pagi itu, matahari bahkan terasa lebih panas dari biasanya. Truk-truk besar kembali berhenti di depan rumah keluarga Andra. Kali ini bukan hanya petugas yang datang, tetapi juga pihak bank dan juru sita pengadilan. Mereka membawa dokumen resmi, surat penyitaan rumah. Andra yang baru bangun tidur berjalan keluar kamar dengan wajah kusut, mengira semuanya hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Tapi kenyataannya, mimpi itu justru semakin kelam. Ibu Andra duduk di ruang tamu, wajahnya sembab dan pucat. Di hadapannya, seorang petugas berbicara dengan nada datar, menjelaskan bahwa rumah ini akan dilelang untuk menutup sebagian hutang dan kerugian negara akibat kasus korupsi ayahnya. "Kami beri waktu sampai sore untuk mengosongkan rumah," ucapnya tegas. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam dada Andra. Andra berusaha membantah. "Hei, ini rumah keluarga saya. Kalian nggak bisa seenaknya usir kami," teriaknya. Namun petugas hanya menatapnya sekilas. "Nak, semua ini sudah lewat jalur hukum. Mau teriak pun percuma." Beberapa pekerja mulai membungkus barang-barang yang tersisa, memasukkannya ke dalam kardus. Sofa mewah, lemari antik, hingga lampu gantung kristal yang dulu menjadi kebanggaan ibunya, semua diangkat tanpa ampun. Tetangga-tetangga mulai berkumpul di luar pagar, menonton dengan berbagai ekspresi. Ada yang terlihat kasihan, tapi tak sedikit yang menatap penuh kepuasan, seolah balas dendam atas kesombongan yang dulu sering ditunjukkan keluarga ini. Beberapa bahkan berbisik sambil tertawa, membicarakan video Andra yang pernah viral. Setiap tatapan itu menusuk harga dirinya lebih dalam. Menjelang siang, rumah megah itu sudah kosong. Ruangan yang dulu dipenuhi furnitur mahal kini hanya menyisakan lantai marmer yang dingin.
Ibu Andra menggenggam tas kecil berisi pakaian seadanya, sementara Andra berdiri terpaku. Matanya menatap kosong ke arah pintu yang kini akan tertutup untuk mereka selamanya. Ia mencoba mengingat semua pesta mewah, tamu-tamu penting, dan tawa penuh kesombongan di rumah ini. Semua kini tinggal kenangan pahit. Dengan tak ada tempat untuk dituju, mereka menumpang di rumah seorang kerabat jauh. Tapi di sana, mereka hanya bertahan 3 hari. Bisik-bisik tetangga kerabat itu, tatapan sinis, dan rasa tak nyaman membuat mereka memutuskan pergi. Mereka pun mulai hidup berpindah-pindah, menginap di tempat seadanya, bahkan di losmen murahan. Uang tunai yang tersisa pun cepat habis. Gaya hidup Andra yang boros membuat mereka tak pernah terbiasa berhemat. Ibu Andra mulai menjual perhiasan yang masih tersisa, tapi itu pun hanya cukup untuk bertahan beberapa minggu. Hutang semakin menumpuk karena ada cicilan lama yang belum lunas. Telepon dari penagih hutang datang hampir setiap hari, membuat mereka takut mengangkat panggilan. Suatu malam, saat mereka duduk di pinggir jalan sambil memakan nasi bungkus yang dibeli dengan sisa uang, Andra mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, rasa hampa dan malu yang menusuk hati. Ia teringat tatapan Pak Darto di pasar waktu itu, tatapan yang bukan hanya marah, tapi juga penuh luka. Tatapan itu kini seolah berbalik menjadi wajahnya sendiri di cermin. Kehidupan Andra benar-benar berubah. Dari anak pejabat yang selalu mendapat apapun yang diinginkan, kini ia hanya seorang pemuda tanpa rumah, tanpa harta, dan tanpa gengsi. Semua yang dulu ia banggakan telah hilang. Dan yang lebih menyakitkan, ia mulai sadar bahwa semua ini adalah akibat dari kesombongan yang dulu ia anggap sebagai kekuatan. Malam itu, Andra berbaring di emperan toko bersama ibunya, hanya beralaskan kardus bekas. Angin malam menusuk kulit, membuat tubuhnya menggigil. Ia memandangi langit gelap yang tak berbintang, dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang disebut karma? Hari-hari berikutnya menjadi lembaran paling kelam dalam hidup Andra. Setiap pagi, ia terbangun di emperan toko atau halte bus yang dingin. Kardus bekas menjadi alas tidur, sementara jaket tipis yang dulu hanya ia pakai untuk bergaya kini menjadi satu-satunya pelindung dari udara malam. Suara kendaraan yang lalu lalang menjadi musik latar hidupnya, menggantikan alunan musik mahal yang dulu sering terdengar dari speaker rumahnya. Andra tak lagi memegang ponsel, apalagi mobil. Satu-satunya barang berharga yang ia miliki hanyalah sebuah tas kecil berisi 2 pasang baju lusuh dan botol minum plastik. Rambutnya mulai panjang dan kusut, wajahnya dipenuhi debu, dan aroma tubuhnya tak lagi wangi parfum impor, melainkan campuran keringat dan jalanan. Orang-orang yang lewat sering menatapnya dengan jijik, sama seperti tatapan yang dulu ia berikan pada rakyat kecil. Makanan menjadi masalah terbesar. Andra dan ibunya sering harus menahan lapar seharian. Terkadang mereka mendapat nasi bungkus dari komunitas sosial yang membagikan makanan di jalan, tapi tidak setiap hari ada yang datang. Pernah suatu kali, Andra menemukan roti sisa di tong sampah belakang minimarket. Dengan rasa malu yang membakar pipinya, ia mengambilnya untuk dimakan bersama ibunya. Siang hari, panas terik membuat tubuhnya lengket dan lemas. Malam hari, angin menusuk tulang hingga membuat mereka sulit tidur. Hujan menjadi mimpi buruk, air merembes ke kardus yang menjadi alas tidur, memaksa mereka berdiri di bawah atap kecil sambil menggigil. Andra yang dulu selalu punya selimut tebal kini harus memeluk lututnya sendiri untuk menghangatkan tubuh. Rasa malu menghantuinya setiap kali bertemu orang yang mengenal masa lalunya. Beberapa mantan teman SMA pernah melihatnya di pinggir jalan. Ada yang pura-pura tidak melihat. Ada yang memotret diam-diam lalu membagikan fotonya di media sosial. Karma jalan cepat. Tulis salah satu unggahan yang disertai foto Andra dengan pakaian compang-camping. Sesekali, Andra mencoba menawarkan jasa angkut barang di pasar atau membersihkan lapak pedagang dengan harapan mendapat sedikit uang. Tapi sebagian pedagang menolak karena masih mengingat video viralnya. Minta maaf pun enggak, kata mereka dalam hati. Dan Andra tak punya keberanian untuk bicara lebih jauh. Suatu malam, perutnya begitu lapar hingga membuat kepalanya pusing. Ia berjalan menyusuri jalanan gelap mencari warung yang masih buka. Dari kejauhan, ia melihat sebuah warung sederhana dengan lampu redup. Aroma mie rebus menyeruak ke udara. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok pemilik warung itu. Wajah tua yang sangat ia kenal. Itu adalah Pak Darto, pedagang yang dulu dagangannya ia obrak-abrik di pasar. Andra berdiri terpaku di seberang jalan, hatinya berdebar kencang. Rasa malu, takut, dan rindu bercampur jadi satu.
Ia tak tahu harus melangkah atau pergi. Ingatan tentang tatapan Pak Darto saat kejadian itu muncul lagi di kepalanya, membuat matanya panas. Tapi aroma mie hangat yang menguar dari warung itu terlalu menggoda bagi perutnya yang kosong. Ia pun memberanikan diri melangkah. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban besar yang menahannya. Begitu sampai di depan warung, ia hanya berdiri, tak berani bicara. Pak Darto yang sedang menata mangkuk menoleh. Matanya menatap Andra lama tanpa berkata apa-apa. Lalu, tanpa sepatah kata pun, ia mengambil panci, menuangkan mie rebus ke mangkuk, dan mendorongnya ke arah Andra. Andra terpaku, matanya berkaca-kaca. Tangan gemetarnya meraih mangkuk itu. Panas kuah mie tak mampu mengalahkan hangat yang menjalar di dadanya. Malam itu, di bawah cahaya lampu warung sederhana, Andra merasakan sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari rumah megah dan harta melimpah. Kebaikan tulus yang datang tanpa pamrih, bahkan dari orang yang pernah ia sakiti. Malam itu, Andra duduk di bangku kayu warung sederhana milik Pak Darto. Kuah mie hangat mengeluarkan aroma gurih, uapnya membelai wajahnya yang pucat. Setiap suapan terasa seperti menelan rasa malu dan gengsi yang selama ini menutup hatinya. Ibu Andra duduk di sebelah. Dia memandangi piring kosong di depannya, seolah menunggu Andra berkata sesuatu. Pak Darto tetap sibuk. Tangannya cekatan mengaduk panci dan melayani pelanggan lain. Tak ada kata-kata keluar dari mulutnya, namun tatapan matanya sesekali mengarah ke Andra. Tatapan yang tenang, tapi dalam. Andra tahu, di balik ketenangan itu tersimpan memori masa lalu yang tak mungkin mudah dilupakan. Setelah beberapa menit, Andra meletakkan sendoknya. Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan yang mulai turun di luar. "Pak, saya minta maaf." Kata-kata itu seperti batu besar yang ia keluarkan dari dadanya. Ia menunduk, menatap meja, tak berani melihat mata Pak Darto. Pak Darto menghentikan gerakannya. Ia menoleh perlahan, menatap Andra yang terlihat jauh berbeda dari pemuda arogan di pasar dulu. Rambut kusut, pakaian lusuh, wajah tirus. Semua itu berbicara lebih banyak daripada sekadar ucapan maaf. "Aku nggak butuh uangmu, apalagi balas dendam," ujar Pak Darto akhirnya. Suaranya datar namun hangat. "Yang aku butuh cuma lihat kamu sadar, Nak." Air mata Andra mulai jatuh. Selama ini, ia selalu menganggap kelembutan sebagai kelemahan. Tapi malam itu ia mengerti bahwa kekuatan sejati justru ada pada hati yang mau memaafkan. "Terima kasih, Pak. Walau saya sudah bikin Bapak rugi, marah, bahkan malu di depan orang banyak, Bapak masih kasih saya makan," ucapnya terbata. Pak Darto menghela napas, lalu duduk di bangku seberang. "Hidup itu nggak selalu di atas, Andra. Kadang Tuhan turunin kita sampai titik terendah supaya kita ngerti rasanya jadi orang kecil. Biar kita nggak sombong lagi kalau dikasih rezeki." Suasana warung hening. Hanya terdengar suara hujan menetes di atap seng dan aroma mie yang perlahan mulai dingin. Ibu Andra menyeka air matanya, lalu menggenggam tangan anaknya erat. Untuk pertama kalinya, ia melihat putranya benar-benar menundukkan kepala. Bukan karena kalah, tapi karena sadar. Malam itu, Andra berjanji dalam hati untuk berubah. Ia tahu perjalanan memperbaiki diri tidak akan mudah, tapi langkah pertama sudah ia ambil, meminta maaf pada orang yang dulu paling ia rendahkan. Dan di warung kecil itu, di bawah cahaya lampu temaram, lahirlah Andra yang baru. Keesokan paginya, Andra sudah berada di warung Pak Darto sebelum matahari terbit. Udara pagi masih dingin, tapi ia sudah menggulung lengan baju dan siap membantu. Tangannya sibuk mengangkat galon air, menata kursi, dan membersihkan meja yang basah oleh embun. Wajahnya serius, tapi ada semangat baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pak Darto memperhatikannya dari belakang meja. "Kamu nggak harus datang sepagi ini, Nak," katanya. Andra tersenyum tipis. "Kalau mau berubah, harus mulai dari sekarang, Pak. Saya nggak mau buang waktu lagi." Hari-hari berikutnya, Andra benar-benar menepati ucapannya. Ia belajar membuat mie rebus, meracik kopi, bahkan menghafal pesanan pelanggan tetap. Orang-orang pasar yang awalnya sinis mulai meliriknya dengan rasa penasaran. Beberapa bisik-bisik, "Itu kan si Andra? Dulu anak bupati yang sombong itu." Namun setelah melihat kesungguhannya bekerja, perlahan nada suara mereka berubah. Tidak semua orang langsung menerima. Masih ada yang sengaja menguji kesabarannya dengan memberi komentar pedas. Tapi Andra memilih diam, membalas dengan senyum, dan terus bekerja.
Baginya, ini bukan soal membalas dendam, tapi membangun kembali kepercayaan yang sudah ia hancurkan. Suatu siang, seorang ibu parubaya yang dulu menjadi saksi kejadian di pasar menghampiri warung. Ia memesan segelas kopi, lalu berkata, "Nak, saya lihat kamu udah banyak berubah. Pertahankan, ya." Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Andra rasanya seperti pengakuan yang ia tunggu-tunggu selama ini. Pak Darto pun semakin percaya padanya. Ia mulai menyerahkan kunci warung ketika harus pergi sebentar, sesuatu yang tidak mungkin ia lakukan jika Andra masih seperti dulu. Kepercayaan itu membuat Andra semakin bertekad untuk tidak kembali ke masa lalunya yang penuh kesombongan. Beberapa bulan kemudian, warung Pak Darto menjadi lebih ramai dari biasanya. Banyak pelanggan datang bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk melihat perubahan Andra secara langsung. Dari anak pejabat arogan yang viral karena menghina rakyat kecil, kini ia menjadi pemuda yang bekerja keras dan rendah hati. Sore itu, saat matahari mulai condong ke barat, Andra duduk di bangku depan warung, memandangi jalanan pasar yang ramai. Di hatinya, ia tahu perjalanan ini masih panjang. Tapi ia juga tahu, langkahnya kini berada di jalur yang benar. Ia tak lagi mengejar gengsi, melainkan menghargai setiap keringat dan senyum yang ia temui setiap hari. Dan mungkin, jika suatu saat nanti ia kembali memiliki banyak rezeki, ia akan menggunakannya bukan untuk memamerkan kekuasaan, tapi untuk membantu orang-orang yang pernah berada di posisinya. Karena Andra sudah paham, harga diri sejati tidak datang dari harta atau jabatan, tapi dari bagaimana kita memperlakukan sesama. Kalau kamu suka cerita ini dan ingin terus dapat kisah-kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar, klik tombol like, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita berikutnya.